Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Asa Olihah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat nggih. Jangan lupa jaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ustazah akan mencoba menjelaskan tentang bab yang pertama. Teman-teman bisa buka halaman 10 nggih. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan. Kelangkaan dapat terjadi jika sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Jadi, kalau barangnya tidak sebanding dengan kebutuhan, maka akan terjadi kelangkaan. Faktornya apa? Keterbatasan sumber daya alam. Harusnya SDA nggih, itu salah ketik. Yang kedua, sumber daya alamnya rusak. Yang ketiga, keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam. Dan yang keempat, meningkatnya jumlah penduduk. Kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi yang muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas atau barangnya terbatas nggih. Usahanya bagaimana untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama, menentukan skala prioritas. Yang kedua, memiliki sikap hemat. Yang ketiga, mencari sumber daya alternatif. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan rasional. Kelima, mengelola dan mendayagunakan sumber modal dengan tepat guna. Ini adalah beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Kita lanjutkan tentang kebutuhan manusia. Teman-teman, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia agar hidup sejahtera. Berbeda dengan keinginan. Keinginan itu sesuatu tambahan atau atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa puas. Ini adalah keinginan. Macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya ada primer, sekunder, tersier. Berdasarkan sifatnya ada jasmani dan rohani. Berdasarkan waktunya ada sekarang dan masa depan. Berdasarkan subjeknya ada individu dan kolektif. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan intensitasnya, maka ada kebutuhan pokok atau primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder atau tambahan, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier atau mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh dari kebutuhan primer apa? Yaitu makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau tambahan, contohnya sabun, handphone, terus misalnya tikar, kursi, ya, peralatan rumah tangga, peralatan makan, itu adalah kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tersier atau mewah ada mobil, perhiasan, itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Kalau jasmani berarti memberikan kepuasan pada badan atau tubuh. Tetapi kalau rohani itu memberikan kepuasan pada jiwa manusia. Contoh kebutuhan jasmani apa teman-teman? Yaitu olahraga. Kalau contoh kebutuhan rohani ada rekreasi, ada ibadah. Itu adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi segera saat dibutuhkan. Contohnya apa? Lapar, maka kita butuh makan. Haus, kita butuh minum. Kalau kebutuhan masa depan, kebutuhan yang dapat dipenuhi di masa yang akan datang. Contohnya tabungan. Ini contoh kebutuhan sekarang. Selain makan, lapar kita makan, haus kita minum, kita sakit juga butuh berobat. Berarti kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa depan atau yang akan datang, contohnya kita menabung di bank. Menurut subjeknya ada pribadi, kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan.
ada kelompok kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Kebutuhan pribadi contohnya apa? Topi, jaket, kacamata, sepatu. Itu adalah kebutuhan pribadi. Sedangkan kebutuhan kelompok itu ada contohnya jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit. Teman-teman, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda, ragam dan jumlahnya. Kenapa bisa berbeda? Karena ada perbedaan apa aja faktor penyebabnya. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Contoh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kebutuhannya berbeda. Tingkat pendidikan, siswa SD dikasih uang saku 2.000. Cukup ya, karena cuma jalan kaki dekat rumah. Atau 5.000. Siswa SMA yang naik motor, dia butuh uang saku yang lebih untuk membeli bensin misalnya, ya. Status sosial misalnya lurah dengan yang biasa kebutuhannya berbeda. Kita lanjutkan, alat pemenuhan kebutuhan atau pemuas kebutuhan, yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bisa berupa barang atau jasa. Alat pemenuh kebutuhan atau pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomis, yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Sedangkan barang bebas itu barang jumlahnya sangat banyak. Contohnya udara, ya, air, itu adalah contoh kebutuhan atau barang bebas. Kalau barang ekonomi tadi contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian, ya. Kalau barang ilits yaitu barang yang jumlahnya sedikit memberikan manfaat, tetapi jika jumlahnya sangat banyak membahayakan manusia. Contohnya apa? Api, air, ya. Itu membahayakan manusia kalau jumlahnya sangat banyak. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan menurut hubungannya dengan barang lain, ada komplementer atau saling melengkapi dan ada pengganti. Berarti kalau saling melengkapi contohnya apa? Benang dan kain, berarti saling melengkapi, nggih. Kalau pengganti misalnya teh bisa diganti dengan susu. Berarti itu adalah barang pengganti atau substitusi. Sekarang menurut tujuan penggunaannya ada barang produksi dan barang konsumsi. Kalau barang produksi contohnya apa? Mesin, lahan, dan gedung. Kalau barang konsumsi banyak ya seperti tas, buku, ya yang langsung bisa dipakai. Kalau produksi berarti harus melalui proses produksi atau bisa digunakan untuk proses produksi, tidak bisa langsung dikonsumsi atau digunakan. Menurut proses pembuatannya ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang yang mentah itu barang yang harus melalui proses produksi sebelum digunakan. Contohnya tanaman padi nggih, hasilnya itu harus melalui proses produksi dulu atau harus di giling dulu ya biar berasnya bisa dikonsumsi. Yang kedua, barang setengah jadi, barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya apa? Setengah jadi benang ya, nanti masih harus diintal menjadi kain. Terus barang jadi berarti barang yang langsung bisa digunakan. Ya, contohnya apa? Contohnya dompet, jaket, pakaian. Atau tadi langsung barang mentah. Oh, tadi pohon kapas. Setengah jadi menjadi benang. Barang jadi menjadi pakaian. Bisa juga seperti itu. Alat pemuas kebutuhan menurut sifatnya ada yang bergerak dan ada yang tak bergerak. Barang bergerak yaitu contohnya yang bisa berpindah tempat, nggih. Meja, motor, makanan, minuman, itu adalah contoh barang bergerak. Sedangkan yang tak bergerak atau diam, tanah, bangunan, dan pabrik. Nah, begitu teman-teman, materi hari ini, tugas hari ini adalah membaca halaman 16 tentang macam-macam kegunaan benda dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu, boleh dirangkum
terus difoto dikirim ke ustadzah, atau disampaikan pemahaman teman-teman setelah teman-teman baca, inti-intinya saja apa yang teman-teman pahami disampaikan melalui VN ya. Boleh melalui VN, boleh melalui tulisan dengan rangkuman. Seperti itu nggih teman-teman. Barakallahu fiik anak-anak solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.